Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam diskusi kita hari ini mengenai sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Kita akan mendengarkan berbagai pandangan dari 3 narasumber kita yang telah hadir hari ini. Kemudian kita akan melakukan diskusi, lalu kita akan mendengarkan pandangan dari audiens kita. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Evi Fania sebagai moderator, dan saya akan memperkenalkan 3 narasumber kita. Yang pertama Haski sebagai komisioner dari KPU, yang kedua Natania, pengamat politik dan akademisi, yang ketiga Alif, perwakilan dari LSM yang biasanya fokus pada pemantauan pemilu. Setelah itu kita akan mendengarkan pandangan dari audiens kita yang bernama Eva. Mari kita mulai dengan Haski dari KPU. Baik, terima kasih Evi. Kami dari Sudut Pandang KPU berupaya memastikan pemilu berjalan demokratis dengan menjalankan prinsip luber dan jurdil. Tantangan utama adalah menjangkau daerah terpencil dan memperkuat pengawasan terhadap proses pemilu. Terima kasih. Baik, terima kasih Haski. Selanjutnya saya mempersilahkan Natania untuk memberikan pandangannya. Terima kasih Evi. Menurut saya, sistem pemilihan presiden di Indonesia sudah cukup baik dari segi pelaksanaan, terutama dengan keterlibatan publik yang luas dalam memilih pemimpin secara langsung. Namun tantangan yang sering muncul adalah politik uang dan penyebaran hoaks selama masa kampanye. Ini menjadi masalah besar karena mempengaruhi preferensi pemilih secara tidak sehat. Pendidikan politik yang lebih mendalam harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan media, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan berdasarkan informasi yang tidak benar. Terima kasih Natania, pandangan yang sangat menarik. Selanjutnya Alif, bagaimana menurut Anda sebagai pengamat dari LSM yang sering memantau pelaksanaan pemilu? Terima kasih Evi. Sesuai dengan pantauan kami, meskipun sistem ini sudah cukup baik, masih banyak juga pelanggaran yang sering terjadi, seperti politik uang yang disebutkan oleh Natania tadi. Netralitas aparat juga menjadi isu serius. Contohnya beberapa kasus di mana aparat pemerintah terlihat memihak salah satu calon, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berbahaya bagi proses demokrasi. Kami dari pihak LSM sangat berharap adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Baik, terima kasih Alif. Sekarang saya persilahkan para narasumber untuk menanggapi pendapat satu sama lain. Apakah ada yang ingin menambahkan atau mendiskusikan lebih lanjut? Baik, izin. Saya setuju dengan pendapat Alif dan Natania. Politik uang dan netralitas aparatur negara memang menjadi tantangan bagi KPU. Kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak dan komunitas lokal untuk mengatasi masalah ini. Saya sepakat Haski. Pendidikan politik memang tidak bisa hanya dibebankan kepada KPU. Media juga harus ikut bertanggung jawab dalam penyebaran informasi yang benar dan menepis hoaks. Kita juga perlu meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka lebih kritis terhadap informasi yang diterima, terutama selama masa kampanye. Saya juga setuju dengan pendapat Natania. Peran media sangat penting dalam membentuk pemahaman masyarakat. Namun masyarakat juga harus lebih berani melaporkan pelanggaran yang kita saksikan. Jika kita semua, baik KPU, LSM, media, dan masyarakat bekerja sama, saya yakin tantangan ini bisa kita atasi bersama-sama. Baiklah, diskusi yang sangat menarik. Sekarang saya akan mengundang audiens kita, Eva, untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait topik yang sudah kita bahas. Terima kasih Evi, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber, terutama mengenai politik uang dan berita hoaks. Saya sendiri masih sering melihat praktik politik uang yang di lingkungan saya dan berita hoaks di media sosial. Pertanyaan saya adalah, bagaimana langkah konkret untuk mengatasi politik uang dan berita hoaks pada masa-masa pemilu? Terima kasih Eva, kami juga selalu mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus politik uang
Kami juga memberikan pelatihan kepada relawan lokal agar mereka bisa mengenali tanda-tanda pelanggaran ini. Selain itu, kami koordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti. Saya kira literasi digital sangat penting dalam menangani hoaks. Masyarakat perlu diedukasi bagaimana mengenali berita palsu dan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kami sendiri di KPU sudah memperkuat pengawasan terhadap politik uang, dan kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran dalam proses terjadinya pemilu. Terima kasih. Terima kasih atas diskusi kita yang sangat bermanfaat hari ini. Sekarang saya persilahkan Notulen untuk menyampaikan argumen rangkuman diskusi kita hari ini. Baik, saya akan memecahkan tentang rangkuman diskusi pada hari ini. Menurut Saudara Haski sebagai pihak KPU berupaya memastikan bahwa pemilu berjalan demokratis dengan mengedepankan prinsip luber dan jurdil. Tantangan utama adalah menjangkau daerah terpencil dan memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran pemilu. Dan dari Saudara Natania sebagai akademisi mengatakan bahwa politik uang dan hoaks selama masa kampanye merupakan tantangan besar. Pendidikan politik dan literasi digital harus diperkuat untuk memastikan pemilih membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Dari Saudara Alif sebagai LSM mengatakan bahwa masih banyak pelanggaran seperti politik uang dan netralitas aparat. Perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas dan partisipasi aktif masyarakat dalam melapor pelanggaran. Dan dari Saudara Eva sebagai audiens mengatakan bahwa di daerah masih banyak ditemukan politik uang dan hoaks. Langkah konkret dari KPU, LSM, dan masyarakat dibutuhkan untuk memberantas praktik hari ini. Baik, terima kasih Lauren, Notulen kita. Demikian diskusi dan rangkuman kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi semuanya. Terima kasih. Yeay.